Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu BTTH Season 6 episode 12. Bagaimana alur cerita di episode 13 ini? Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya. Oke? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Suara samar itu perlahan bergema di seluruh stadion. Setelah itu, pemuda kurus berjubah hitam itu menarik Sun Er di belakangnya di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan tatapan acuh tak acuh berhenti di wajah Baisan, Hujia, dan Wu Hao. Orang ini akhirnya bangun. Instruktur Woling dan Xiao Yu di galeri pengamatan akhirnya menghela nafas lega saat mereka menatap Xiao Yan, yang telah keluar dari mode pelatihannya pada saat yang genting. Saat mereka menyaksikan Xiao Yan, yang auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, Baisan dan dua lainnya dengan jelas memahami bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Pertarungan setelah ini mungkin benar-benar sengit yang tak terduga. Tidak ada riak di pupil hitam gelap Xiao Yan yang seperti sumur tua. Sun Er yang berada di sisinya bagaimanapun bisa dengan jelas merasakan emosi brutal yang samar-samar keluar dari dalam tubuhnya. Jelas tindakan Baisan dan dua lainnya bergandengan tangan untuk mengelilingi dan menyerang Sun Er telah membuat marah Xiao Yan. Sun Er, kamu harus mundur sedikit dulu biar aku yang menangani sisanya, Xiao Yan berkata dengan lemah. Xiao Yan GG ketiganya memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Dadoshi. Metode Ki yang mereka praktikkan juga bukan dari kelas rendah. Selain itu mereka juga memiliki teknik Do yang kuat. Jika kau sendiri, Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Serahkan padaku, Xiao Yan mengulangi sekali lagi. Api samar berwarna hijau mulai perlahan merembas keluar dari dalam tubuhnya. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya menjadi buram hingga tampak seperti ilusi. Lalu baiklah, saya akan berdiri di samping untuk menonton pertarungan. Jika ada perubahan yang tidak terduga, Xiao Yan GG seharusnya tidak menyalahkan Sun Er karena bertindak. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengulang, Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mundur sambil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke Baisan dan dua lainnya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, jika kalian semua keluar dari arena ini tanpa cedera hari ini, maka aku, Xiao Yan, tidak akan pernah mengambil langkah lain di Akademi Jianan lagi. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan ekspresi ketiganya sedikit berubah. Mereka bisa dengan jelas merasakan dinginnya dan kemarahan yang tertahan yang terkandung dalam kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Banggakan saja. Meskipun saat ini Anda telah maju dengan 1 bintang, Anda hanya memiliki kekuatan sekitar bintang 6 Dadoshi. Level ini cukup untuk bersaing dengan salah satu dari kita sendirian. Namun jika Anda ingin melawan kami bertiga sendirian, saya pikir Anda hanya ingin dipermalukan. Baisan melambaikan tombak panjang di tangannya dan tertawa dingin. Niat awal saya bukanlah untuk menyakiti Sun Er. Setelah Anda dikalahkan, saya akan membiarkan Baisan membayar harga untuk tenangannya sebelumnya. Wu Hao yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah menatap Xiao Yan yang tenang saat dia berbicara. Haha, kamu harus memasukkanku, Hujia tertawa penuh kasih. Ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua, ekspresi Baisan tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Namun dia malah tersenyum dan berkata, aku juga merasa sangat bersalah karena tidak sengaja menyakiti junior Sun Er sebelumnya. Nanti kalian berdua tidak perlu bertindak. Saya akan mundur sendiri untuk meminta maaf kepada junior Sun Er. Namun sebelum ini pertama kita harus mengalahkan Xiao Yan sebelum kita membahas lebih lanjut. Bukankah sudah terlambat untuk membicarakan semua ini? Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengabaikan Baisan yang memasang senyum dingin di wajahnya. Tangannya perlahan membentuk segel aneh di depannya. Mengikuti pembentukan segel, nyala api berwarna hijau yang menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku. Segera itu benar-benar memasuki tubuhnya dengan suara suo. Setelah lenyapnya api berwarna hijau, nyala api berwarna hijau secara bertahap menyerbu sepasang mata hitam gelap Xiao Yan. Dalam sekejap, sepasang pupil gelap berubah menjadi sepasang mata yang kini terisi dengan nyala api berwarna hijau. Perubahan pertama dari api langit, 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Suara tenang itu perlahan terdengar di hati Xiao Yan. Ketika kata terakhir terdengar, aura di atas tubuh Xiao Yan tiba-tiba ditarik.
Sesaat kemudian, aura itu tampak seperti gunung berapi yang telah menembus pengekangan tanah saat meletus ke segala arah. Api berwarna hijau Douki buru-buru keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu segera menyapu udara secara horizontal. Nyala api menyebabkan suhu di tanah terbuka naik dengan cepat. Keringat tanpa sadar muncul di wajah beberapa siswa yang kekuatannya lebih lemah. Pada saat ini, Qi Xiaoyan sudah jauh melampaui kelas Dadoshi. Jika seseorang mengukurnya secara samar-samar, setidaknya itu adalah sesuatu yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Dowling yang kuat. Wajah banyak orang di galeri penglihatan terkejut dan tumpul saat mereka menatap Xiaoyan di arena yang dibungkus oleh sekelompok besar api. Mereka merasakan perubahan kekuatan yang tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Dowling. Ekspresi Baisan tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit saat tatapannya menatap Xiaoyan dengan saksama. Keseriusan serupa muncul di wajah Hu Jia dan Wu Hao di sisinya. Ledakan suara Baisan baru saja keluar dari mulutnya ketika suara ledakan energi tiba-tiba terdengar dari dalam nyala api. Sosok samar berwarna hijau mengeluarkan suara Qi dan merobek penghalang di udara. 10 meter lebih antara sosok itu dan Baisan dilewati dalam waktu kurang dari 1 detik. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan mata Baisan dan dua lainnya menjadi terpesona. Sosok api berwarna hijau yang tingginya sekitar 3 meter membawa suhu tinggi saat muncul di depan mereka. Tinju tiba-tiba keluar dari dalam api. Itu berubah menjadi 3 bayangan. Masing-masing dari mereka membawa api hijau panas dan dengan keras menghantam kepala mereka bertiga. Kecepatan Xiaoyan setelah dia mengaktifkan perubahan misterius 3 api. Langit telah meningkat sedemikian rupa, sehingga bahkan seorang Dowling dengan kekuatan biasa tidak akan bisa menandinginya. Oleh karena itu, hanya ketika kepalan akan mencapai kepala mereka barulah Baisan dan dua lainnya merasakan sesuatu. Ekspresi mereka sangat berubah. Dengan tergesa-gesa lengan mereka disilangkan di depan kepala mereka. Douki mengalir dengan segera dan berulang kali memperkuat pertahanan mereka. Bang, tinju api berwarna hijau mendarat dengan kuat di lengan mereka bertiga. 3 suara teredam segera muncul dengan tertib. Kemerahan halus muncul di wajah Baisan dan dua lainnya saat kaki mereka bergesekan dengan tanah sementara mereka dengan cepat meluncur kembali. Setelah mereka bertiga mundur lebih dari 10 langkah, kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan mereka akhirnya berhasil mengarahkan kekuatan. Mereka merasakan tangan mereka yang hampir mati rasa karena dipukul oleh Xiaoyan dan syok muncul di wajah mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang begitu kuat. 1 lawan 3. Tidak hanya dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, tetapi dia juga menekan mereka sampai mereka dirugikan. Keluar. Baisan mengatupkan giginya dan berteriak dengan dingin. Doki berwarna perak tiba-tiba menempel di tubuhnya. Tombak panjang berwarna perak itu bergetar di depannya. Doki, seperti ular listrik, dengan cepat menari dan melintas dari ujung tombak. Mengikuti getaran kuat tombak di tangan Baisan, Doki berwarna perak mulai menggumpal di ujung tombak yang mengeluarkan suara lembut cislah. Dari penampilannya jelas terlihat bahwa dia sedang mempersiapkan teknik Do dengan kekuatan yang mengesankan. Selain Baisan, Wu Hao dan Hu Jia juga ragu-ragu sejenak sebelum Doki mereka juga mulai cepat berpacu di sekitar tubuh mereka. Dengan reputasi mereka di Akademi Jianan, keangkuhan mereka menyebabkan mereka sangat tidak mau dikalahkan oleh tangan seorang pria muda yang seumuran dengan mereka, pada saat yang sama dengan 2 orang lainnya. Pada tahap ini secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memilih menahan apapun. Saat mereka memutuskan pemikiran ini, Doki yang dalam berwarna hijau dan berwarna darah mulai keluar dari dalam tubuh Hu Jia dan Wu Hao. Di atas cambuk dan pedang yang berat, Doki tipe ofensif yang kuat dengan cepat diseduh. Setelah kekalahan mereka sebelumnya, saat ini mereka mulai mengerahkan tenaga untuk menyerang balik. Terhadap ekspektasi semua orang, Xiaoyan tidak memilih untuk terus menyerang setelah mengalahkan mereka bertiga dengan 1 pukulan tadi. Di bawah selubung api berwarna hijau, dia memiliki wajah dingin saat dia mengeluarkan yawan berwarna ungu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai mengunyahnya sebelum menyemburkan seteguk api berwarna ungu yang akhirnya dia pegang di telapak tangannya. Xiaoyan melirik nyala api berwarna ungu itu. Tangan kanannya bergetar lagi dan nyala api berwarna hijau muncul dari dalamnya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Baisan dan 2 lainnya yang telah bersiap untuk keluar sebelum kekalahan mereka. Tidak ada sedikit pun emosi di dalam mata Xiaoyan yang dipenuhi dengan nyala api berwarna hijau. Tangannya perlahan-lahan mendekat.
api berwarna ungu dan warna hijau mulai menyatu. Melihat sikapnya, Xiaoyan benar-benar berpikir untuk menampilkan Angry Buddha Lotus Flame skala kecil. Tampaknya tindakan Baisan dan dua lainnya benar-benar menyebabkan Xiaoyan berada dalam keadaan marah. Xiaoyan itu seharusnya menggunakan jenis teknik rahasia tertentu yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara kan. Jika tidak mungkin kekuatannya meningkat sebanyak ini. Wakil Kepala Sekolah, Hugan, di platform penyelenggara menatap sosok api berwarna hijau yang telah berhenti bergerak di dalam arena. Dan kemudian Baisan dan dua lainnya yang sedang menyududoki mereka yang kuat di sisi lain sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Xiaoyan saat ini kemungkinan besar sudah memiliki kekuatan Douling yang kuat. Namun, melihat teknik Do yang ditampilkan Baisan dan dua lainnya, jelas bahwa itu bukan hal biasa. Di bawah kekuatan gabungan mereka bertiga, bahkan Douling yang kuat tidak akan berani sembarangan merendahkan mereka. Jika Xiaoyan tidak berniat membiarkan Xun Er berpartisipasi dalam kompetisi ini, saya khawatir itu akan berakhir dengan jalan buntu. Seorang tetua di akademi di sisi Hugan berkata sambil tersenyum. Tidak akan ada jalan buntu. Sebuah suara samar tiba-tiba keluar. Tatapan Huo Tua yang duduk di samping menatap tajam ke api berwarna hijau yang telah melilit Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Jika apa yang menurutku terjadi tidak salah, persaingan akan berakhir setelah serangan ini." Oh. Ketika yang lain mendengar ini, bahkan Hugan merasa sedikit heran. Dia mengarahkan pandangannya ke arena dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasakan bahwa ada riak energi yang sangat liar dan keras yang muncul darinya. Ekspresinya segera berubah. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah api berwarna hijau, teman baik. Persis apa do teknik yang sebenarnya ditampilkan Xiaoyan ini. Itu benar-benar kuat sampai sejauh itu. Suasana sunyi di arena berlangsung kurang dari 1 menit sebelum tiba-tiba pecah. Guntur yang agung, pohon anggur beracun hutan yang tenang, pemotong darah di dalam arena, mata Baisan dan dua lainnya tiba-tiba melebar. Teknik Do yang kuat di tangan mereka akhirnya dibuat sampai batasnya. Mereka mengguncang senjata mereka dengan tiba-tiba dan dalam sekejap. Perak, hijau, dan merah, 3 energi yang sangat ganas dan kuat. Teknik Do ditembakkan. Kemanapun ketiga energi itu melewatinya, permukaan yang keras akan benar-benar retak. Banyak garis retakan yang menusuk mata menyebar sampai ke tepi arena sebelum berhenti. Sementara 3 energi ganas menembak secara eksplosif. Suara acuh tak acuh juga dengan lembut terdengar dari dalam sosok manusia. Api hijau tidak jauh dari sana. Segera cahaya ungu kehijauan keluar dari nyala api berwarna hijau dengan cara seperti kilat. Akhirnya diam-diam membawa jejak indah hijau ungu dan tiba-tiba bertabrakan dengan 3 energi di bawah fokus tatapan tak terhitung jumlahnya. Bang, saat mereka bertabrakan, keempat energi itu pada awalnya diam sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul. Dengan cepat mengikuti ini, debu tebal naik dan menyebar ke seluruh arena. Saat ini seluruh tanah terbuka berubah menjadi reruntuhan, sementara mereka menyaksikan arena yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan. Galeri tontonan arena juga berubah menjadi keheningan seperti kematian. Di bawah fokus dari tatapan mata yang hampir kusam tak terhitung jumlahnya, debu yang meresap ke seluruh arena perlahan menyebar. Kekacauan total dan pecahan batu yang muncul di pemandangan mereka menyebabkan galeri pemandangan memancarkan gelombang, suara yang diciptakan oleh menghirup udara dingin secara tiba-tiba. Pada saat ini, arena keras yang awalnya dibuat dengan menumpuk rapi bebatuan besar satu sama lain, benar-benar berubah menjadi berantakan total. Sebuah lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Bebatuan aneh berserakan di mana-mana di sekitar lubang dalam. Melihat penampilan mereka, arena kompetisi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tabrakan antara Xiaoyan dan tim 3 orang Baisan benar-benar akan menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan. Orang ini, dia benar-benar terlalu kuat secara tidak normal. Xiaoyu tertegun saat dia mengamati arena kompetisi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas panjang dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun dia sudah sangat memikirkan sepupunya, yang memiliki perilaku mandiri dan istimewa sejak muda, bahkan dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menjadi begitu kuat sampai kekuatannya membuat orang menjadi malu setelah tidak melihatnya hanya untuk 2 orang. Tahun. Di sisinya, instruktur Wolling mengangguk saat dia berbagi perasaan yang sama jauh di dalam dirinya. Dia bergumam pelan di dalam hatinya. Persisnya bagaimana orang ini berlatih selama 2 tahun ini. Saat itu, di kota hutan,
Xiaoyan mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, dia hampir tidak bisa bertahan dalam 20 pertukaran dengannya. Sekarang, bagaimanapun instruktur Wuling sendiri berpikir bahwa peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi jika dia melawan Xiaoyan. Di arena yang hancur, di mana tak terhitung jumlah tatapan berkumpul, sosok berwarna hijau tiba-tiba melintas di atas batu besar. Tatapannya menyapu runtuhan dan akhirnya berhenti di lubang besar itu. Masih ada 3 kis lemah yang hadir di sana. Debu yang naik dari lubang dalam juga perlahan mengendap. Situasi di dalam akhirnya muncul di depan mata semua orang yang hadir. Di dalam lubang yang dalam ada area yang relatif datar. Tidak ada pecahan batu di daerah itu. Sebaliknya ada lapisan debu batu yang tebal. Jelas di area di mana kedua energi dari kedua belah pihak bertabrakan. Ledakan energi yang menakutkan telah menghancurkan pecahan batu menjadi debu. Dari sini orang bisa melihat betapa kuatnya Douki yang ditampilkan oleh mereka berempat. Di tempat kosong di dalam lubang, 3 sosok manusia berpegangan pada dinding batu di belakang mereka dengan tangan. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menopang tubuh mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Baisan dan 2 lainnya terlihat sangat menyedihkan. Debu menutupi lebih dari separuh wajah mereka. Ada juga cukup banyak noda di pakaian mereka yang compang-camping. Apalagi wajah mereka bertiga pucat. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut mereka. Napas terengah-engah mereka sudah kehilangan kestabilan seperti sebelumnya. Jelas di bawah serangan ledakan Angry Buddha Lotus Flame dari Xiaoyan yang tidak berani diterimanya, Baisan dan 2 lainnya terluka parah. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti di tubuh mereka bertiga yang tampak menyedihkan. Ada sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. 3 siswa top yang sangat kuat dalam Akademi Jianan kali ini sebenarnya direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh tangan seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi kurang dari 3 hari yang lalu. Di mana Xiaoyan Baisan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melihat sekelilingnya. Kemerahan halus muncul di wajah pucatnya saat dia berkata dengan suara serak. Sepertinya dia seharusnya terkubur di bawah runtuhan dalam ledakan energi itu. Melawan 1 lawan 3. Dia memang sangat sombong tapi akhir ceritanya juga tidak bagus. Hujia dan Wu Hao di sisinya mengabaikannya. Mereka menelan air liur dan membasahi tenggorokan mereka yang kering. Beberapa saat kemudian Hujia mengatupkan giginya dan berkata, "Sialan. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan hasutan Anda. Kami benar-benar tidak bisa mengacaukan Xiaoyan itu. Dia sangat kuat, lebih kuat dari kita semua." Wu Hao mengangkat kepalanya. Sebagian besar jubah besarnya berwarna darah telah robek. Oleh karena itu terlihat wajah muda yang agak putih. Wu Hao tidak tampak sangat tampan dan hanya bisa disebut berpenampilan biasa. Namun, aura padat, dingin, dan berdarah yang sekali melintas di matanya akan menyebabkan orang-orang yang bertukar pandangan dengannya merasa ketakutan. Pada saat ini kesungguhan dan ketakutan melintas di matanya yang biasanya berisi aura pembunuhan yang tersembunyi untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Di bawah serangan gabungan kami bertiga, bahkan jika dia bisa hidup, setidaknya dia akan mematahkan lengan atau kaki. Mendengar implikasi melawan Xiaoyan dari kata mereka berdua, alis Baisan tanpa sadar merajut bersama saat dia tertawa terbahak-bahak. Bang. Kata-kata Baisan baru saja diucapkan ketika sebongkah batu besar di tepi lubang yang dalam di reruntuhan tiba-tiba meledak. Gerakan itu menarik semua tatapan yang hadir, termasuk dari Baisan dan 2 lainnya yang terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Debu samar meresap dari tempat batu besar itu pecah. Dia belum mati. Aku bisa merasakan kinya. Mata Wu Hao menatap tajam ke kumpulan debu. Dia menghirup napas dalam-dalam saat dia berbicara perlahan. Wajah Baisan bergerak cepat di sampingnya. Wajah aslinya yang pucat menjadi jauh lebih pucat saat ini. Jelas, siswa berbakat ini, yang merupakan salah satu orang terbaik tahun ini di Akademi luar Akademi Jianan, telah membentuk beberapa emosi yang menakutkan terhadap pemuda berjubah hitam yang tidak akan dia akui di dalam hatinya. Terutama setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa tadi. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, tiba-tiba terdengar suara lembut kaki yang menginjak beberapa pecahan batu yang dipancarkan dari debu. Setelah mendengar suara langkah kaki, ekspresi Baisan, Hujia, dan Wu Hao tidak bisa membantu, tapi berubah. Suara langkah kaki semakin dekat. Mata Baisan tidak berkedip saat dia menatap debu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Seorang pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya sebersih sebelum pertempuran,
Perlahan berjalan keluar dari debu dan muncul di depan pandangan semua orang. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang memandangi jubah hitam yang tampak baru itu, serta wajah tenang dari pemuda yang tampil persis sama seperti saat dia memasuki arena. Siapa yang menyangka bahwa setelah mengalami ledakan energi yang menakutkan sebelumnya, orang ini tidak hanya tidak mematahkan lengan atau kakinya seperti yang diantisipasi Baisan, tetapi kakinya tetap kuat dan bagian luarnya tetap rapi. Penampilan ini seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Baisan, Hujia, dan Wu Hao yang tampak menyedihkan. Perbedaan penampilan ini juga benar-benar menyoroti sang pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiaoyan yang dapat mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran sengit tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Xiaoyan GG memang menjadi kuat. Kekuatan teknik Dou teratai api yang menakutkan yang dia tunjukkan sebelumnya hampir mencapai puncak dari teknik Dou kelas Kuan. Sun Er yang berdiri di atas batu besar, tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia menatap jubah hitam itu. Pria muda yang perlahan berjalan keluar. Ada sedikit ekspresi lega dan bangga saat ini di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi pusat perhatian dan fokus dari banyak orang. Namun, jika Xiaoyan mampu menampilkan kekuatan yang menyebabkan orang terkejut, di tempat seperti ini, Sun Er akan merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya. Xiaoyan perlahan keluar dari debu. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia sembarangan melirik mereka bertiga. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan tiba-tiba menyerbu matanya yang gelap. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, itu membawa suara angin yang tajam dan aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka, menyebabkan nafas mereka bertiga menjadi stagnan. Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan? Kita sudah mata bayi, San menjadi kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao yang telah muncul di depannya. Matanya bertabrakan dengan pupil hitam gelap itu dan secara kebetulan melihat tirani dan niat membunuh di dalam diri mereka. Segera dia buru-buru berteriak. Namun sebelum teriakannya terdengar, bayangan hitam menyapu matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari perut bagian bawah Baisan. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya hingga berguling ke belakang dan akhirnya menghantam dinding batu dengan keras. Segera suara lembut dari tulang yang retak tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, kamu serangan mendadak itu juga membuat Hujia dan Wu Hao terkejut. Mereka langsung bereaksi dengan sigap. Tubuh mereka ditarik mundur dengan cepat saat mereka berteriak dengan mulut mereka. Bagaimana tendangan sebelumnya bisa dengan mudah diimbangi saat Hujia dengan tergesa-gesa menariknya kembali. Bayangan hitam itu mendekat. Seperti hantu sementara kata-kata dingin yang acuh tak acuh itu terdengar. Xiaoyan, kamu berani, kata-kata dingin itu menyebabkan Hujia merasakan hawa dingin di hatinya. Suaranya juga menjadi tajam saat ini. Sejak kecil hingga dewasa, kapankah dia pernah dianiaya dan dipukuli dengan cara ini, terutama karena identitas dan latar belakangnya. Ekspresi Xiaoyan dingin. Dia tidak membalas jeritan tajam Hujia. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Sebuah kekuatan kuat yang membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam dengan kuat mengayun ke perut bagian bawah Hujia, sambil diawasi oleh mata tumpul yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Hujia segera bergesekan dengan tanah, menggambar bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera dia memuntahkan seteguk darah segar. Dihadapkan dengan pengejaran Xiaoyan yang penuh dendam, Wu Hao tidak mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja seperti dua orang sebelumnya. Dia mengatukkan giginya dan doki berwarna darah kecil yang tersisa di dalam dirinya benar-benar muncul di tubuhnya. Ketika doki muncul, kecepatan Wu Hao jelas menjadi jauh lebih cepat. Namun bagaimana bisa Wu Hao yang dalam kondisi terluka parah dibandingkan dengan Xiaoyan dalam hal kecepatan? Sesaat setelah Hujia terlempar ke samping, bayangan hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya muncul tepat di belakangnya. Suara acuh tak acuh bersama dengan kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggung Wu Hao. Ini adalah balasan untuk Sun Er. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Di antara kalian bertiga, aku Xiaoyan hanya memandangmu dengan serius. Bang! Tubuh Wu Hao yang bergerak mundur tiba-tiba berhenti. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya secara langsung menyebabkan tubuh Wu Hao bersandar ke depan dan pingsan.
Akhirnya dia menjadi seperti labu yang berguling 10 kali sebelum dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang berputar dengan susah payah. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, mengangkat wajah pucatnya, dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Yang terakhir telah berhenti mengejarnya dan melemparkan tatapan acuh tak acuh. Hu Hao menelan seteguk air liur yang berisi darah. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya dia dipukuli hingga kondisi seperti itu oleh seseorang dari kelompok usia yang sama. Tatapan Hu Hao menatap tajam ke arah pemuda jangkung dan agak kurus untuk waktu yang lama. Akhirnya suaranya yang serak mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Puas. Serangan mendadak Xiao Yan di arena itu di luar dugaan siapapun. Apalagi serangan sebelumnya selesai hanya dalam sekejap. Karenanya banyak orang di galeri tontonan hanya bisa melihat bayang hitam berkedip di dalam arena. Segera setelah itu, ada 3 suara teredam. Dan akhirnya Baisan, Ujia, dan Wu Hao masing-masing memuntahkan darah dan dipaksa mundur sebelum menghantam batu dengan keras. Penonton menyaksikan Baisan dan 2 lainnya yang bersandar di dinding batu, berjuang sia-sia saat mereka berusaha dengan susah payah untuk bangun. Seluruh stadion sunyi. Banyak tatapan yang hampir membosankan menatap pria muda jangkung di arena. Pada saat ini ada hawa dingin yang merembes keluar dari hati banyak orang. Orang ini, yang biasanya terlihat tersenyum, sebenarnya adalah orang yang paling menakutkan di galeri tontonan. Instruktur Wolling dan Xiao Yu sama tercengang. Butuh waktu lama sebelum mereka bertukar pandang satu sama lain. Sebelumnya cara Baisan dan 2 lainnya dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berada dalam keadaan kalah. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memberikan serangan tambahan yang ganas. Banyak orang, termasuk mereka berdua, mengerti bahwa ini adalah balas dendam yang diambil Xiao Yan atas nama Sun Er atas tendangan itu. Wakil kepala sekolah Hugan dan yang lainnya di tengah platform penyelenggara di stadion juga tercengang. Beberapa saat kemudian, Hugan menatap Hu Jia yang berwajah pucat yang memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Hatinya terasa sedikit sakit. Akhirnya, bagaimanapun dia hanya bisa mendesah tanpa daya. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan mencampuri urusan antara generasi muda. Karena dia tidak mengatakan apa-apa ketika Hu Jia dan 2 lainnya bergandengan tangan untuk menyerang Sun Er dan Xiao Yan sebelumnya. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah sangat melonjak dan mengalahkan mereka bertiga secara terbuka di depan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak punya alasan untuk membuka mulutnya untuk menegur tindakan Xiao Yan. Ujia dan 2 lainnya hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Karena itu dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kekik Xiao Yan ini cukup kejam. Di satu sisi tatapan Old Hu menatap Xiao Yan di arena dan mengabaikan ekspresi tak berdaya dari wakil kepala sekolah. Dia menganggukkan kepalanya dan senyum jelek muncul di wajahnya yang kaku untuk pertama kalinya. Wakil kepala sekolah ini, apakah ini dianggap pelanggar aturan? Seorang hakim paruh baya di kursi juri memiliki wajah yang dipenuhi dengan senyum pahit saat dia menatap wakil kepala sekolah dan yang lainnya di platform di atas saat dia bertanya dengan hati-hati. Jika Hu Jia tidak hadir di arena, dia tidak akan takut. Sayangnya penyihir kecil itu ada di antara mereka. Selain itu dia dipukuli hingga kondisi yang menyedihkan. Sejujurnya, setelah berada di Akademi Jianan selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani mengalahkan Hu Jia tanpa ampun. Dalam kondisi seperti itu, ini juga bukan hanya karena latar belakangnya tetapi juga karena Hu Jia sendiri adalah wanita yang sangat cantik. Meskipun karakternya tidak terkendali, menyebabkan orang tidak dapat memahaminya, tetapi wajahnya yang seperti malaikat dan sosok seperti iblis juga mengakibatkan cukup banyak orang di akademi menyukainya. Saat bertarung melawan wanita semacam ini, ada banyak orang di akademi yang akan menyerah padanya, bahkan jika mereka bisa menang. Sangat jarang orang melihat orang seperti Xiao Yan yang tidak akan menunjukkan belas kasihan karena keberatan. Persaingan kali ini awalnya tidak dianggap benar-benar adil. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak bisa dianggap telah melanggar aturan. Bagaimanapun, kita semua telah melihat dengan jelas kekuatannya. Wakil kepala sekolah melambaikan tangannya dan mendesah. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Hu Jia di arena dan berkata di dalam hatinya, gadis, perlakukan itu seperti membeli pelajaran kali ini. Berada di bawah perlindungan saya selama ini telah mengakibatkan segalanya menjadi terlalu mulus untukmu. Mampu membuat Xiao Yan ini memukulmu memiliki beberapa keuntungan untukmu. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang di arena.
Dia mengabaikan tatapan tumpul dari seluruh stadion dan menoleh agar pandangannya bertemu dengan wanita muda berpakaian hijau yang berada di atas batu di dalam runtuhan. Senyuman hangat terlihat di wajahnya yang dingin. Menggerakkan tubuhnya, Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam yang muncul di samping Sun Er. Dia mengulurkan tangannya dan menyeka sisa darah dari sudut mulutnya sebelum bertanya dengan lembut, "Kamu baik-baik saja?" Itu bahkan tidak bisa dianggap luka dangkal. Sun Er tertawa pelan. Matanya segera mengalir ke tubuh Xiaoyan saat dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Sungguh tak terduga bahwa Xiaoyan GG benar-benar akan maju selama pertarungan. Itu sangat mengejutkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Dia menepuk kepala Sun Er sebelum mengarahkan pandangannya ke kursi juri. Dia bertanya dengan suara yang jelas, "Bolehkah saya menanyakan apakah babak final kompetisi kualifikasi dapat dipertimbangkan untuk selesai sekarang? Jika tidak, saya bisa terus bermain dengan mereka bertiga." Ya, kompetisi sudah berakhir. Lebih. Satu orang dari kursi hakim buru-buru berdiri dan menjawab dengan cepat saat mendengar suara Xiaoyan. Tingkat kekejaman yang ditujukan Xiaoyan sebelumnya sudah jauh melebihi harapan mereka. Jika mereka membiarkannya terus seperti ini, apakah Baisan dan dua orang lainnya dapat meninggalkan arena kompetisi hidup-hidup mungkin dipertanyakan. Latar belakang ketiganya tidak biasa. Jika sesuatu terjadi, cukup banyak masalah akan muncul. Kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun ini telah berakhir. Setelah pertarungan yang intens, 5 besar sudah muncul. Mereka adalah Xiaoyan, Xiao Sun Er, Wu Hao Hu Jia, dan Baisan. Seorang hakim yang lebih tua berdiri dari kursi juri melihat sekeliling stadion sebelum segera mengumumkan dengan suara keras. Begitu suaranya terdengar, sorakan luar biasa tiba-tiba terdengar dari seluruh stadion. Dalam gelombang suara seperti arus deras ini, seluruh stadion bergetar saat mengeluarkan suara gemerisik. Tak terhitung jumlah orang dari galeri pengamatan berdiri dan memandangi pemuda dan pemudi yang berdiri sendiri di tengah puing-puing. Mata orang-orang itu dipenuhi dengan rasa iri dan rasa hormat. Xiaoyan telah menggunakan kekuatan sejatinya untuk mengumumkan kepada semua orang siapa orang terkuat di Akademi Jianan kali ini. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka bahwa dia, Xiaoyan, memiliki hak untuk bersama seorang gadis yang sangat berbakat, disukai oleh surga, seperti Sun Er. Semua ini dibangun di atas kekuatan dan tinjunya. Di akademi ini di mana kekuatan dihormati, hanya metode ini yang merupakan alasan paling meyakinkan, sementara mereka mendengar sorak-sorai dan tangisan yang menggema di seluruh stadion. Baisan, Ujia, dan Wu Hao di tengah reruntuhan, masing-masing menyandarkan punggung mereka ke dinding batu. Wajah mereka yang sedikit berkedut menunjukkan rasa sakit hebat yang ditularkan dari dalam tubuh mereka. Pukulan sebelumnya yang Xiaoyan berikan kepada mereka masing-masing tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Saat ini, ketiganya sudah benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Selain itu, kecil kemungkinan luka-luka mereka akan pulih sepenuhnya tanpa 7 atau 8 hari istirahat. Nafas mereka yang tergesa-gesa agak tidak teratur. Mereka bertiga mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan ke arah pemuda dan pemudi yang berdiri di atas runtuhan. Karakter utama dari seluruh arena ini sekarang adalah mereka. Bajingan ini dia menyerang dengan sangat kuat. Dia benar-benar bukan laki-laki. Bagian belakang gigi Hujia menggigit bibir merahnya. Pada saat ini murid awalnya yang pintar dan licik memiliki keluhan dan kelembapan yang terlihat sebagian. Selama beberapa tahun ini adalah pertama kalinya dia digagalkan oleh seorang pria. Terlebih lagi, usia pria itu hampir tidak berbeda dengan dia. Hal ini menyebabkan hatinya yang angkuh untuk benar-benar mengalami kesulitan menerima hasilnya. Xiaoyan, kamu sangat kuat, tapi aku yakin aku akan melampauimu. Wu Hao memegangi dadanya saat dia mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Kemerahan halus melonjak di wajah pucatnya. Panas memenuhi matanya. Kemunduran yang dia terima sebelumnya tidak hanya tidak menyebabkan dia putus asa tetapi malah membangkitkan semangat juang dalam dirinya karena kekuatan Xiaoyan. Karakter semacam ini, di mana seseorang menjadi lebih berani semakin dia dikalahkan, pada dasarnya adalah akselerator baginya untuk menjadi orang yang kuat. Tidak heran jika penatua akademi telah mengungkapkan bahwa bahkan kepala sekolah yang misterius berkata bahwa jika Wu Hao diberi waktu 10 tahun, dia pasti akan menjadi orang yang sangat kuat selama dia tidak dihancurkan oleh aura pembunuhnya. Masalah ini dianggap belum selesai. Aku Baisan pasti akan membuatmu membayar penghinaan hari ini 100 kali lipat. Xiaoyan, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membiarkanmu berlutut di kakiku. Kilatan merusak melintas di atas mata Baisan yang tertunduk.
Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada saat ini dia bahkan tidak bisa menggerakkan punggungnya sedikit pun. Serangan berat dari Xiao Yan sebelumnya telah mematahkan beberapa tulangnya. Namun dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, frustrasi dan pukulan di hatinya adalah salah satu yang paling sulit ditahan oleh Baisan. Selama 2 tahun ini, dia didorong untuk menjadi orang yang luar biasa dengan profil tertinggi di akademi luar melalui pujian yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, bagaimanapun gelar yang disebut orang tahun ini sebenarnya terfragmentasi oleh serangan brutal Xiao Yan. Di masa depan, ketika orang-orang dari Akademi Jianan menyebut Baisan, mereka tidak akan dipenuhi rasa hormat seperti yang mereka lakukan ketika mereka memandangnya di masa lalu. Ini karena akan selamanya ada satu orang yang berdiri di atas kepalanya. Orang itu adalah eksistensi yang mereka hormati dan hormati. Situasi seperti ini tidak diragukan lagi lebih sulit bagi Baisan, yang karakternya sangat sombong, untuk menerimanya daripada jika dia telah kehilangan nyawanya. Begitu seseorang jatuh setelah menaiki kuil jenius yang orang-orang kagumi, mereka akan merasa seolah-olah mengalami kejatuhan yang luar biasa. Banyak orang tidak dapat menahan keputusasaan atau distorsi dalam hati seseorang dari jenis kejatuhan ini. Hampir seperti itu untuk Xiao Yan saat itu. Baisan saat ini juga sama. Xiao Yan saat ini secara alami tidak peduli dengan emosi yang berbeda di dalam hati mereka bertiga. Dia hanya tahu bahwa sekarang dia telah mendapatkan izin untuk masuk akademi dalam. Jarak antara dia dan api jantung yang jatuh menjadi lebih dekat. Dia bahkan mulai mengantisipasi jenis perubahan drastis dan besar apa yang akan terjadi setelah dia menyerap api surgawi jenis kedua. Yao Lao pernah berkata bahwa untuk flame mantra menelan satu jenis api hanyalah sebuah fondasi. Hanya setelah jenis kedua api surgawi juga berhasil ditelan dan 2 api yang berbeda bergabung. Itu akan menyebabkan seseorang mengalami perubahan menyeluruh seolah-olah seseorang dilahirkan kembali. Xiao Yan mengantisipasi perasaan seperti ini. Ini karena dia samar-samar bisa mengatakan bahwa setelah dilahirkan kembali kali ini, itu mungkin benar-benar membuatnya menjadi orang yang benar-benar kuat. Orang kuat yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam dan melindungi kerabatnya sendiri. Sesuatu yang berbeda dari sekarang di mana dia perlu meminjam kemampuan Yao Lao untuk semuanya. Fallen Heart Flame, kamu milikku. Xiao Yan mengencangkan tinjunya, emosinya melonjak sedikit. Selama dia mendapatkan benda itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu orang kuat di benua. Saat juri mengumumkan kompetisi akan berakhir, beberapa siswa yang mengenakan jubah alkemis melintas dari seluruh galeri tontonan. Mereka memasuki arena dan mengangkat Baisan dan 2 orang lainnya yang terluka parah sebelum berpencar dan meninggalkan tempat itu. Hei Xiao Yan, kerja bagus. Metodemu. Aku lumu benar-benar angkat topi untukmu. Namun Anda mungkin telah memperoleh kemenangan hari ini, tetapi kemungkinan Anda telah menyinggung ketiga orang itu. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, datang dan berkutatlah di Departemen Alchemist. Di Akademi Jianan ini, bahkan wakil kepala sekolah maupun unit penegakan hukum tidak berani melakukan sesuatu yang drastis kepada orang-orang dari Departemen Alchemist kami. Seorang pria muda yang memberi perintah kepada siswa dari Departemen Alchemist untuk membawa mereka yang terluka tiba-tiba menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Sebenarnya Lumu yang dikalahkan oleh Xiao Yan kemarin. Jika ada kesempatan, tentu saja aku juga ingin pergi ke Departemen Alchemist untuk melihatnya. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Bagian manakah dari sikap tenangnya yang bisa dilihat sedikit dari tirani sebelumnya? Lumu tersenyum berbalik dan mengikuti kelompok alchemist keluar dari arena kompetisi. Ayo pergi, kompetisi sudah selesai. Sekarang, mari kita tunggu pemberitahuan dari Akademi Dalam. Xiao Yan mengamati reruntuhan di sekitarnya sebelum dia berbicara sambil tersenyum kepada Sun Er. Iya, Sun Er mengangguk sambil tersenyum. Mereka berdua perlahan berjalan keluar dari stadion yang berisik sambil ditonton oleh tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kompetisi tahunan terbesar secara bertahap berakhir saat mereka berdua mengambil cuti. Xiao Yan perlahan berjalan di jalan setapak kecil dengan pepohonan di dalam akademi. Dia menyipitkan matanya dan tidak terlalu peduli dengan tatapan panas yang melesat dari sekelilingnya. Sejak dia menjadi juara kompetisi kualifikasi 2 hari lalu, tatapan seperti ini menemani Xiao Yan. Awalnya dia sedikit frustasi. Namun seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa bertindak kaku seolah dia mengabaikan mereka. Dia tidak punya pilihan tentang ini. Bagaimanapun mata mereka tidak berada di bawah kendalinya. Hari ini sudah 2 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai.
Selama 2 hari ini, Xiaoyan tidak hanya pulih sepenuhnya dari cedera yang dia terima selama kompetisi, tetapi kekuatannya juga telah sepenuhnya stabil di level bintang 6 Dadoshi. Kondisinya sedemikian rupa sehingga pada dasarnya dia selalu dalam kondisi prima. Doki beredar tanpa henti di dalam tubuhnya seperti air banjir, menyebabkan perasaan nyaman merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Menurut peraturan akademi, 50 siswa teratas dari kompetisi kualifikasi harus mulai bersiap untuk memasuki akademi dalam waktu 7 hari setelah akhir kompetisi kualifikasi. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya di 5 besar, mereka dapat memilih waktu untuk memasuki ruang koleksi buku akademi dalam 7 hari ini. Mereka memiliki kualifikasi untuk mengandalkan keberuntungan mereka untuk memilih sesuatu yang menjadi milik mereka sebagai hadiah. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan book collection hall yang misterius itu, yang bahkan Sun Er terus-menerus mengingatnya. Namun 5 orang teratas yang bisa masuk menurut aturan harus masuk pada saat bersamaan. Namun, Baisan, Hujia, dan Wu Hao masih terbaring di klinik. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Lumu, mereka bertiga bisa melupakan berjalan tanpa 3-5 hari istirahat. Sementara Lumu mengucapkan kata-kata ini, tatapan yang biasa Lumu tatap pada Xiao yang agak aneh dan penuh dengan kebahagiaan. Jelas, dia berpikir bahwa beruntung ketika dia bertarung dengan Xiaoyan. Orang ini tidak menjadi gila dan memukulinya hingga ke keadaan yang menyedihkan itu. Sebagai seseorang dari Departemen Alchemist, kesulitan yang dialami Baisan dan 2 orang lainnya selama 2 hari terakhir ini adalah sesuatu yang dia saksikan dengan jelas dengan matanya sendiri. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di book collection hall. Mudah-mudahan saya dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk diri saya sendiri. Sinar matahari yang hangat melewati celah di antara cabang-cabang pohon menyinari tubuh Xiaoyan saat dia bergumam dengan harapan. Sepupu elder Xiaoyan. Sementara langkah kaki Xiaoyan berjalan dengan kecepatan tetap, sebuah suara yang agak pemalu tiba-tiba terdengar dari depannya. Langkah kaki Xiaoyan berhenti saat mendengar suara itu. Dia membuka matanya yang menyipit dan melihat ke depan, hanya untuk melihat sekelompok wanita muda yang lincah dan cantik. Di antara kelompok wanita muda ini, Xiao Mei sedang berkerumun seperti bulan yang dikelilingi bintang. Sejujurnya dengan penampilan Xiao Mei, dia bisa dianggap di antara elit bahkan di akademi ini. Saat ini dia agak tidak nyaman saat dia menatap Xiaoyan yang berjalan mendekat. Ini adalah seorang pemuda yang telah menggunakan kurang dari 10 hari untuk meningkatkan reputasinya ke puncak dalam akademi ini, di mana banyak sekali individu berbakat berkumpul. Wow, Xiao Mei, dia benar-benar sepupumu. Dia berjalan mendekat, berjalan di samping Xiao Mei. Para wanita muda itu menatap Xiaoyan yang perlahan berjalan mendekat. Kemerahan tanpa sadar dan dengan cepat muncul di wajah mereka. Mereka menarik Xiao Mei saat mereka dengan lembut berteriak agak bersemangat. Reputasi yang dimiliki Xiaoyan saat ini dalam Akademi Jianan pada dasarnya telah melampaui Baisan di masa lalu. Sebelumnya tindakannya melawan 1 lawan 3 telah dinikmati oleh banyak siswa. Saat mereka berulang kali membicarakan acara tersebut antara satu sama lain, posisi Xiaoyan dengan cepat meningkat di antara banyak siswa. Ini, selain fakta bahwa wajah Xiaoyan juga termasuk kelas yang halus dan tampan. Meskipun tidak terlalu tampan, dan wajahnya seringkali berisi senyuman hangat, mengakibatkan banyak wanita muda mengedipkan mata padanya selama 2 hari singkat ini. Seorang pria yang memiliki kekuatan dipenuhi dengan pesona. Ketika reputasi Xiaoyan naik di akademi, itu juga menyebabkan reputasi aslinya menjadi sangat berduri, yang telah diedarkan karena dia telah mengambil cuti 2 tahun, menjadi identik dengan memiliki sejumlah besar karakter. Kaum muda juga seperti ini. Jika itu adalah orang yang mereka sukai dan hormati, mereka semua akan mencoba yang terbaik untuk mengabaikan atau memperbaiki kekurangan yang dia miliki di masa lalu dan melakukan yang terbaik untuk membuatnya menjadi orang yang paling sempurna di hati mereka. Xiaoyan saat ini tidak memberikan penjelasan apapun, tetapi reputasi buruknya yang membolos kelas selama 2 tahun telah dipelintir menjadi penuh karakter. Xiaoyan perlahan berjalan menuju Xiao Mei yang agak gelisah. Dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya sebelum berhenti di depannya. Dia sembarangan mengobrol sedikit dengannya sambil tersenyum. Setelah itu dia melewati Xiao Mei. Meskipun wajah Xiaoyan hangat dan memiliki senyuman, Xiao Mei masih merasakan sesuatu yang asing dari dalamnya. Saat dia mendengar suara iri dari para wanita muda di sekitarnya, dia merasakan ujung hidungnya sedikit sakit. Muridnya dipenuhi dengan kesuraman. Awalnya mereka bisa sangat dekat. Dia tidak membutuhkan sapaan yang dangkal seperti ini. Sebaliknya, dia lebih suka dia menunjukkan kemarahan padanya.
Dengan begitu dia sendirinya akan merasa bersukacita. Jika ada amarah itu berarti dia layak untuk dimarahi. Namun sikap Xiaoyan yang tenang ini membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Membenci seseorang tidak berarti marah padanya, tapi mengabaikannya sepenuhnya. Xiaoyan saat ini tampaknya sudah mencapai tahap ini. Semua ini adalah hasil dari kesalahan dalam sikapnya saat dia masih kecil. Saat sikap Xiaoyan melewatinya, Xiao Mei menarik hidungnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan udara lembab menggumpal di matanya. Meskipun penyesalan di hatinya menyiksanya sampai dia tidak sabar untuk memeluk seseorang dan menangis. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan dengan paksa tersenyum pada wanita muda di sekitarnya, yang masih memiliki tatapan iri. Setelah itu dia membalikkan tubuhnya untuk pergi. Itu benar, bisakah kau pergi denganku? Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saat Xiao Mei yang sedih hendak pergi, sebuah suara yang tersenyum tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku di tempat. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan Xiaoyan yang berwajah hangat. Setelah terkejut, dia buru-buru mengangguk. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada wanita muda di sekitarnya saat dia dengan cepat mengikuti Xiaoyan di bawah tatapan iri para wanita muda itu. Tatapan aneh mengikuti mereka sepanjang jalan saat Xiao yang memimpin Xiao Mei perlahan menuju danau yang tenang. Dia berdiri di depan danau dan terdiam sejenak sebelum menceritakan tentang semua hal yang terjadi pada klan Xiao secara rinci. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiao Mei adalah anggota klan Xiao. Dia berhak mengetahui bahwa klan tersebut telah pindah. Apalagi, Xiaoyan merasa bersalah atas masalah pemindahan klan. Jika bukan karena konfliknya dengan Mystic Cloud Sector, klan tidak perlu terlibat dengan cara ini. Meskipun klan ini tidak meninggalkan kesan yang baik sejak dia masih muda. Klan tersebut pada akhirnya adalah darah dan keringat ayahnya dan berbagai leluhur klan Xiao. Sekarang ayahnya hilang, dia, Xiaoyan, harus menjadi penjabat kepala klan dari klan Xiao. Orang akan tahu tentang ini dari saat ketiga tetua memutuskan untuk menyerahkan bidak giok misterius, yang merupakan pusaka keluarga yang juga memiliki kemampuan untuk menyimpan setitik roh milik kepala klan. Ini karena potongan batu giok adalah status simbolis dari kepala klan-klan Xiao selama beberapa generasi. Klan telah pindah. Xiao Mei juga kaget saat mendengar berita itu. Alisnya menyatu sedikit. Dia menatap ekspresi Xiao Yan dan kecerdasannya mengedipkan matanya. Dia menebak ini karena masalah tentang Mystic Cloud Sector, kan? Iya, Xiao Yan tertawa getir sebelum menjadi sedikit diam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Aku membunuh salah satu tetua mereka dan setelah itu hubungan kami menjadi tegang sejak itu. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan mereka ketika saya kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan. Selama periode ini sebelum saya kembali, Anda harus mencoba untuk tidak kembali ke Kekaisaran Jiama sebanyak mungkin. Jika gerakan Anda terungkap, Anda dan klan mungkin menerima pukulan yang merusak. Xiao Mei mengangguk dengan patuh. Sudut matanya melirik Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Sepupu Xiao Yan, yakinlah bahwa tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu atas masalah ini. Aku takut bahkan sesepuh itu akan merasa sangat bangga karena kamu bertindak seperti ini. Selama bertahun-tahun tidak banyak orang yang berani atau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan orang-orang dari Mystic Cloud Set." Xiao yang tersenyum saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, "Mudah-mudahan. Klan Xiao adalah darah dan keringat ayahku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya." Sepupu Xiao yang saat ini mampu melakukannya. Saat itu kata-kata Xiao Mei tiba-tiba terhenti. Wajah cantiknya menjadi pucat dan tangannya sangat ingin menarik mulutnya sendiri. Tidak mudah akhirnya mendapatkan suasana hangat, tetapi dia harus memilih untuk mengemukakan masalah itu. Ya, biarkan hal-hal yang dulu tinggal di masa lalu. Kami bukan lagi anak-anak dan tidak ada gunanya terus mengingat hal-hal itu. Tatapan Xiao yang berhenti di permukaan danau yang berkilau. Dia menoleh dan menatap sikap khawatir Xiao Mei sebelum berkata, "Tidak peduli apa yang terjadi. Kamu selalu merupakan sepupuku yang lebih muda jika kamu memiliki masalah di masa depan. Kamu dapat datang dan menemukanku, meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi nasib klan di Kekaisaran Magia. Saya dapat memastikan bahwa anggota klan Xiao tidak akan diganggu di dalam Akademi Jianan ini." Xiao Mei menghembuskan nafas di dalam hatinya. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan senyum tambahan muncul di wajah Xiao Mei saat dia mengangguk. "Baiklah, saya juga harus kembali. Ingat jika ada masalah temui saya di mana instruktur Wolling tinggal." Xiao yang tersenyum dan menepuk bahu Xiao Mei. Dia segera berbalik sebelum berjalan keluar jalan kecil.
Xiao Mei berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok itu yang telah menjadi jauh. Dia tiba-tiba tersenyum. Ini sepertinya menjadi kesempatan untuk memecahkan kebuntuan di antara mereka berdua, bukan? 5 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai, Xiao Yan pergi menemui instruktur Woling. Sun Er dan Xiao Yu sama-sama hadir ketika dia kembali ke rumah unik instruktur Woling. Di depan mereka juga berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan jubah instruktur akademi. Tentang apa ini? Xiao Yan tersenyum dan bertanya saat dia masuk ke ruang tamu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Xiao Yan GG, ini adalah instruktur Kulu. Sun Er tersenyum dan melangkah maju. Dia dengan lancar menerima jaket Xiao Yan dan berkata dengan lembut, Baisan, Hujia, dan Wu Hao sudah pulih. Menurut aturan, sore ini adalah waktu kita akan memasuki Book Collection Hall. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sebentar. Dia sedikit terkejut. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Itu akhirnya tiba. Dia sangat mengantisipasi apa yang disebut Book Collection Hall yang misterius ini. Sekarang dia berharap itu tidak akan mengecewakannya, silakan kunjungi.